Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suaidatun Naimatus Salamah, NIM saya 201230172. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Konsep Pendidikan dalam Perspektif Aliran Filsafat Pendidikan Islam Perennial, Esensialis, dan Kontekstual. Tugas ini untuk memenuhi UTS Filsafat Pendidikan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian umum filsafat pendidikan Islam. Nah, jadi filsafat pendidikan Islam itu merupakan cabang dari filsafat yang mengkaji secara mendalam hakikat, tujuan, dan proses, dan nilai-nilai pendidikan dalam perspektif ajaran Islam. Ia bukan sekedar teori tentang pengajaran atau transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebuah cara pandang menyeluruh terhadap proses pembentukan manusia seutuhnya yang berlandaskan wahyu atau Al-Quran dan hadis, serta didukung oleh akal sehat yang sesuai dengan nilai-nilai ketauhidan. Nah, dalam konteks ini, filsafat pendidikan tidak hanya membahas bagaimana dididik, tetapi juga mengapa manusia perlu dididik. Nah, siapa yang berhak dididik, siapa yang bertanggung jawab dalam mendidik, dan ke arah mana pendidikan itu harus diarahkan. Semua pertanyaan itu dijawab berdasarkan panduan syariat Islam, bukan semata-mata dari logika manusia seperti dalam filsafat pendidikan Barat. Nah, filsafat pendidikan Islam berangkat dari pandangan Islam tentang manusia. Dalam Islam, manusia itu dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki jasmani, akal, dan ruh. Nah, manusia diberi tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi dan juga sebagai hamba Allah. Karena itu, pendidikan Islam itu diarahkan pada pembentukan pribadi yang seimbang antara spiritual, intelektual, moral, dan sosial. Nah, pendidikan Islam itu bertujuan untuk menciptakan manusia yang taat kepada Allah, berakhlak mulia, berpikir positif, serta mampu memberikan manfaat kepada manusia. Nah, tujuan utama dari filsafat pendidikan Islam itu adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini itu menandakan bahwa pendidikan Islam tidak bersifat duniawi semata, tetapi juga mempersiapkan manusia untuk kehidupan setelah mati. Oleh karena itu, pendidikan Islam mengintegrasikan nilai-nilai ruhiyah. Nah, selanjutnya yaitu hakikat manusia dalam Islam. Nah, dalam pandangan Islam, manusia itu memiliki kedudukan yang istimewa dan mulia dibandingkan makhluk lainnya. Hakikat manusia dalam Islam itu tidak hanya dilihat dari sisi biologis atau fisiknya saja, tetapi lebih jauh dari itu, mencakup dimensi ruhani, intelektual, moral, dan sosial. Pemahaman terhadap hakikat manusia ini sangat penting karena menjadi dasar dalam pendidikan Islam, pembentukan karakter, serta hubungan manusia dengan Allah, sesama, dan alam semesta. Nah, pertama, manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Surat At-Tin ayat 4. Nah, manusia diciptakan dari tanah dan ditiupkan ruh oleh Allah. Surat Az-Zahir ayat 29 yang menunjukkan bahwa manusia terdiri dari unsur jasmani dan ruhani. Inilah yang membuat manusia memiliki dimensi lahir dan batin. Kedua, manusia adalah makhluk yang diberi akal dan kemampuan berpikir. Nah, berbeda dengan makhluk lainnya, manusia itu dikaruniai akal untuk memahami, merenung, dan membedakan antara yang baik dan buruk. Dalam Islam, akal itu merupakan salah satu alat penting dalam mengenal Allah dan menjalani secara benar. Oleh karena itu, pendidikan Islam itu sangat menekankan bahwa pengembangan akal dan ilmu tetapi tetap harus dibimbing oleh wahyu agar tidak menyimpang. Ketiga, manusia itu memiliki potensi untuk
baik dan buruk. Nah, di dalam diri manusia itu terdapat nafsu dan juga kecenderungan kepada kebaikan, fitrah. Nah, Allah itu berfirman dan Allah itu mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya. Itu surat As-Syam ayat 8. Nah, yang artinya itu manusia memiliki kebebasan dan tanggung jawab moral atas pilihannya. Tugas pendidikan Islam itu adalah menumbuhkan potensi takwa dan menahan dorongan nafsu yang bisa menjerumuskan manusia. Yang keempat, ada manusia sebagai khalifah dan hamba Allah. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 30 itu Allah menyatakan bahwa manusia adalah khalifah atau pemimpin di bumi, yang berarti manusia diberi tanggung jawab untuk memelihara, mengelola, dan menegakkan keadilan. Namun pada saat yang sama, manusia itu juga adalah hamba Allah yang harus tunduk dan taat kepadanya. Nah, materi selanjutnya yaitu tujuan pendidikan dalam Islam. Yang pertama ada mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu tujuan utama pendidikan Islam, yaitu menjadikan manusia untuk lebih dekat kepada Allah. Nah, dalam Islam, ilmu itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tapi juga sebagai jalan untuk mengenal, mencintai, dan tunduk kepada Allah. Nah, ilmu yang benar itu akan membawa seseorang kepada kesadaran bahwa hidup ini memiliki hubungan yang kuat dengan Sang Pencipta. Nah, contohnya seorang siswa itu belajar ilmu biologi, namun semakin kagum dengan ciptaan Allah. Nah, dan ini membuatnya semakin rajin sholat dan berzikir. Nah, selanjutnya yaitu membentuk insan kamil. Nah, insan kamil ini berarti manusia yang utuh, sempurna secara jasmani dan rohani, intelektual dan moral, serta seimbang antara dunia dan akhirat. Nah, pendidikan Islam ini bertujuan untuk membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak mulia, bertanggung jawab, rendah hati, bermanfaat bagi orang lain. Nah, insan ini juga cerminan dari pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi teladan sempurna bagi umat Islam. Nah, contohnya seorang pelajar yang tidak hanya pandai dalam pelajaran tetapi juga jujur. Nah, tidak menyontek saat ujian dan suka membantu teman yang kesulitan. Selanjutnya yaitu ada mencetak pribadi yang berilmu, beriman dan beramal saleh. Nah, jadi Islam itu menekankan keseimbangan antara ilmu, iman, dan amal. Nah, pendidikan itu tidak cukup hanya menghasilkan orang yang cerdas, tetapi juga harus membentuk pribadi yang beriman dan mengamalkan ilmunya untuk kebaikan. Nah, iman itu menjadi fondasi yang menuntun seseorang dalam memanfaatkan ilmunya. Sedangkan amal soleh itu adalah bukti nyata dari ilmu dan iman tersebut, baik dalam bentuk ibadah kepada Allah maupun dalam bentuk kontribusi sosial kepada masyarakat. Contohnya, seorang dokter muslim yang terus menambah ilmu kedokterannya tapi tetap menjaga salat 5 waktu untuk mengobati pasien dan niat ibadah. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan konsep pendidikan Islam berdasarkan perspektif perennialisme. Nah, yang pertama yaitu ada pendidikan bertujuan membentuk manusia berakhlak mulia atau luhur dan mencintai kebenaran universal. Yang kedua yaitu kurikulum lebih banyak menggunakan khazanah atau keilmuan klasik, kitab kuning atau karya ulama terdahulu. Nah, yang ketiga yaitu guru berperan sebagai teladan dan pembimbing spiritual. Selanjutnya yaitu konsep pendidikan Islam menurut perennialisme itu menekankan
bahwa pendidikan harus berdasarkan kebenaran yang tetap dan abadi. Dan sebagaimana termuat dalam wahyu Allah, tujuan akhirnya adalah membentuk manusia yang berakhlak mulia, berilmu, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah. Dalam pendekatan ini, pendidikan bukan sekedar untuk kebutuhan duniawi, tetapi juga sebagai jalan menuju kesempurnaan jiwa dan kebahagiaan akhirat. Selanjutnya yaitu konsep pendidikan Islam menurut esensialisme. Nah, esensialisme ini adalah aliran filsafat pendidikan yang menekankan pentingnya mengajarkan nilai-nilai dasar dan pengetahuan inti yang dianggap esensial atau penting untuk kehidupan manusia. Nah, esensialisme ini berfokus pada pengajaran keterampilan seperti membaca, menulis, berhitung, serta pengajaran keterampilan dasar. Nah, atau serta pemahaman tentang moral dan etika. Nah, dalam pandangan ini, pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kemampuan intelektual siswa agar menjalani kehidupan yang bermakna dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap fundamental. Nah, ketika diterapkan dalam konteks pendidikan Islam, esensialisme ini menekankan pentingnya nilai-nilai Islam yang mendasar sebagai inti dalam proses pendidikan. Nah, hal ini berarti bahwa pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan umum, tetapi juga mengutamakan ajaran-ajaran dasar agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, pendidikan bertujuan untuk menanamkan prinsip-prinsip kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam, serta membentuk karakter murid yang sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditentukan dengan dalam syariat. Berikut konsep pendidikan Islam menurut esensialisme. Yang pertama yaitu menekankan pada penguasaan ilmu-ilmu dasar yang penting atau ilmu agama dan umum. Yang kedua yaitu pendidikan dianggap sebagai proses penyampaian pengetahuan yang esensial untuk membentuk manusia beradab. Yang ketiga yaitu guru menjadi pusat pengetahuan dan murid harus mengikuti struktur pembelajaran yang ketat. Yang keempat yaitu disiplin dan tata tertib sangat ditekankan. Nah, materi selanjutnya yaitu konsep pendidikan Islam menurut kontekstualisme. Nah, kontekstualisme ini adalah sebuah aliran dalam filsafat pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi dan konteks zaman serta kebutuhan nyata dari masyarakat yang berkembang. Nah, pendidikan dalam pendekatan ini itu lebih fleksibel dan berfokus pada cara-cara praktis untuk menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga lebih relevan dan aplikatif. Nah, konsep pendidikan Islam menurut kontekstualisme ini yang pertama yaitu ada ajaran Islam itu tetap dijaga, tetapi cara penyampaiannya mengikuti konteks kekinian. Yang kedua yaitu mendorong pemecahan masalah atau problem solving dan penggunaan kritis kreatif dalam berpikir. Yang ketiga yaitu memandang bahwa pendidikan itu harus relevan dengan realitas sosial dan perkembangan zaman. Nah, dalam konteks pendidikan Islam ini, kontekstualisme ini berarti bahwa pendidikan Islam itu harus dapat disesuaikan dengan tantangan zaman serta kebutuhan masyarakat yang berubah, namun tetap berlandasan pada nilai-nilai Islam yang universal yang tidak tergantung pada waktu dan tempat tertentu. Nah, pendidikan Islam itu harus dapat menghadapi tantangan modernisasi, teknologi, dan perkembangan sosial yang tepat dan tepat menjaga prinsip-prinsip dasar yang diajarkan dalam Al-Quran. Nah, jadi pendidikan Islam menurut kontekstualisme itu berfokus pada penyesuaian antara pendidikan dengan kondisi zaman dan kebutuhan masyarakat. Nah, pendidikan ini mengutamakan relevansi ilmu yang diajarkan dengan tantangan dan masalah yang ada di masyarakat, serta menekankan
pada penerapan praktis ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu perbandingan ketiga aliran tersebut tadi. Nah, yang perennialisme itu mengakar pada nilai-nilai abadi dan teks klasik. Nah, yang esensialisme itu fokus pada ilmu pokok atau karakter dasar. Yang selanjutnya yaitu kontekstualisme itu menekankan relevansi dengan perkembangan zaman dan tantangan modern. Nah, ketiganya ini adalah saling melengkapi. Yang perennialisme tadi menjaga akar nilai-nilai agama, yang esensialisme ini menjaga struktur dan fondasi ilmu, yang ketiga yaitu kontekstualisme ini menjaga daya guna dan relevansi pendidikan. Kesimpulannya yaitu pendidikan dalam perspektif filsafat Islam itu tidak hanya bicara soal metode, tetapi juga nilai, tujuan hidup, dan makna manusia. Dengan memahami pendekatan perennial, esensialis, dan kontekstual, kita bisa merancang pendidikan Islam yang bernilai tinggi, berkualitas, dan relevan dengan zaman. Nah, ketiga aliran ini memiliki tujuan sama, yaitu mendidik individu agar menjadi pribadi yang baik, berilmu, dan bertanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi mereka memiliki perbedaan atau pendekatan yang berbeda dalam mencapai tujuan tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.